Misi dari tanah para sultan. Jauh sebelum peta dunia modern terbentuk, di bawah langit Kairo yang perkasa, dinasti Mamluk sedang berada di puncak kejayaannya. Disinilah kisah kita dimulai. Laksamana Nazimuddin Al-Kamil bukan sekedar pelaut biasa. Ia adalah representasi dari kekuatan besar Islam di Timur Tengah. Bayangkan sebuah instruksi rahasia turun dari singgasana kekhalifahan. Tujuannya jelas. Sebuah wilayah legendaris di ufuk timur yang dikenal sebagai Kepulauan Emas. Laksamana Laut Nazimuddin Al-Kamil dipilih bukan hanya karena ketangguhannya di atas geladak kapal, tetapi karena visi politiknya. Ia diutus sebagai arsitek peradaban. Misinya adalah melampaui perdagangan. Ia harus memastikan bahwa Islam bukan sekedar tamu di Nusantara, melainkan sebuah institusi yang berdaulat. Dengan armada kapal-kapal besar dinasti Mamluk yang membelah Samudra Hindia, Laksamana Nazimuddin Al-Kamil membawa pesan persaudaraan universal. Ia membawa kompas, peta bintang, dan yang terpenting, dia membawa mandat diplomatik. Ekspedisi ini adalah bukti bahwa Nusantara telah masuk dalam radar politik global kekhalifahan Islam. Sebuah perjalanan panjang yang menghubungkan Sungai Nil dengan Selat Malaka. Saat kapal-kapal Mesir itu merapat di pesisir Sumatera Utara, Laksamana Nazimuddin Al-Kamil tidak menemukan kekosongan, melainkan sebuah wilayah yang sedang bergejolak. Samudra dan Pasai adalah dua komunitas yang butuh pemersatu. Disinilah peran strategis sang Laksamana Nazimuddin Al-Kamil dimulai. Laksamana Nazimuddin Al-Kamil melihat potensi pada sosok pemimpin lokal bernama Merah Silu. Namun, dia tahu bahwa pedang saja tidak cukup untuk membangun sebuah kerajaan. Laksamana Nazimuddin Al-Kamil pun memulai menyusun strategi militer dan birokrasi. Dia membantu menata garis pertahanan pantai dan mengajarkan sistem administrasi pemerintahan yang dia bawa dari tradisi Mesir dan Arab. Laksamana Nazimuddin Al-Kamil adalah orang di balik layar yang memastikan transisi Merah Silu menjadi Sultan Malik Al-Saleh berjalan mulus. Dia menanamkan konsep bahwa seorang sultan adalah zilullah fil alam atau bayangan Allah di muka bumi. Dengan tangan dinginnya, Samudra Pasai bertransformasi dari sekedar pelabuhan singgah menjadi sebuah entitas politik yang disegani. Sebuah benteng pertahanan Islam yang mulai mengakar kuat di tanah Sumatera. Dalam sejarah kerajaan Pasai, nama Nazimuddin Al-Kamil hampir tidak pernah berdiri sendiri. Dia didampingi oleh Syekh Ismail, seorang ulama besar dari Mekah. Ini adalah kolaborasi paling ikonik dalam sejarah Islamisasi Nusantara, perpaduan antara kekuatan militer dan kedalaman spiritual. Jika Syekh Ismail berperan menyentuh hati sang raja melalui mimpi dan pengajaran ayat-ayat suci Al-Quran, maka Nazimuddin Al-Kamil bertugas membangun wadah di mana ajaran Islam itu bisa tumbuh dengan cepat. Syekh Ismail mengislamkan jiwa orang-orang Pasai, sementara Nazimuddin mengislamkan tata kelola pemerintahan kerajaan Pasai. Hubungan keduanya adalah simbol keseimbangan antara ulama dan umara. Mereka bekerja secara sinkron. Saat Syekh Ismail mendirikan madrasah-madrasah awal di tanah Pasai, Nazimuddin memastikan keamanan jalur perdagangan agar para penuntut ilmu bisa datang dengan tenang. Tanpa perlindungan militer dari Laksamana Nazimuddin Al-Kamil, dakwah Syekh Ismail akan rentan terhadap gangguan dari kekuatan luar. Dan tanpa kedalaman spiritual Syekh Ismail, ekspedisi Laksamana Nazimuddin Al-Kamil hanya akan menjadi penaklukan militer biasa. Mereka adalah dua sisi mata uang yang membangun fondasi Serambi Mekah. Apa warisan yang ditinggalkan dari ekspedisi Laksamana Nazimuddin Al-Kamil ini? Lebih dari sekedar nama di buku sejarah, keberhasilan Nazimuddin Al-Kamil mengubah arah sejarah Asia Tenggara selamanya. Kerajaan Pasai Mekar menjadi pusat intelektual dunia. Para mufasir seperti Ibnu Battuta kelak akan terpesona melihat betapa megah dan agungnya kehidupan di kerajaan Pasai.
Keberhasilan ekspedisi Najmuddin menciptakan stabilitas ekonomi yang luar biasa. Pasai menjadi kerajaan pertama di Nusantara yang mencetak mata uang emas sendiri, mata uang dirham, sebuah simbol kemandirian ekonomi yang absolut pada masanya. Namun, dampak yang paling abadi adalah lahirnya genetik kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan-kesultanan setelahnya seperti Kerajaan Malaka dan Kerajaan Aceh berkiblat pada model yang dibangun oleh Laksamana Najmuddin Al-Kamil di Kerajaan Pasai. Dia telah berhasil menciptakan sebuah mercusuar yang sinarnya menjangkau hingga ke Maluku Kepulauan, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Ekspedisi ini membuktikan bahwa ketika visi global bertemu dengan kearifan lokal, sebuah peradaban besar akan lahir. Nama Najmuddin Al-Kamil akan selalu dikenang sebagai laksamana yang menjembatani dua dunia demi tegaknya panji Islam di Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.